kemudahan syariat Islam yang bahwasanya bisa bersuci jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, maka boleh menggantikan wudu dan mandi dengan tayamum, yaitu dengan bertaharah dengan tanah. Oleh karenanya ini di antara keistimewaan umat Islam ketika Nabi SAW mengatakan utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, aku diberikan 5 perkara yang nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan 5 perkara tersebut. Di antaranya kata Nabi SAW, wajubilat al-ardu kulluha masjidan, dijadikan bahwasanya tanah atau bumi seluruhnya boleh untuk beribadah. Ya, wajubilat turbatuha lana tahura, dan dijadikan tanah, ya, tanah dari bumi tersebut adalah tahuran, yaitu suci dan mensucikan. Idza lam najidil ma, jika kita tidak mendapatkan air. Jadi kata Nabi wajubilat turbatuha, jadi tanah bisa digunakan untuk bersuci, bertaharah. Adapun sebab nuzul turunnya ayat tayammum, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum min, kata Allah Subhanahu wa taala, jika falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah, ya, tanah yang baik, maka usapkanlah dengan tanah tersebut wajah kalian dan juga tangan kalian. Sebab nuzulnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalau Aisyah hilang radhiyallahu taala anha, maka Aisyah radhiyallahu taala anha melaporkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mencari kalung tersebut. Wan nasu laisu ala ma wa laysa ma'ahum ma, disebutkan orang-orang ketika itu tidak dalam kondisi bersuci dan mereka juga tidak membawa air, sehingga akhirnya dicari kalung tersebut semalam suntuk sampai tiba waktu sholat subuh, sementara mereka tidak ada air. Akhirnya di antara sahabat ada yang sampai sholat tanpa wudu, tanpa wudu, karena waktu itu belum turun syariat tayammum. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun sudah marah kepada putrinya Aisyah karena gara-gara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha orang-orang terhalang tidak beranjak dari tempat tersebut, sementara lokasi tersebut jauh dari air, sementara sudah tiba waktu sholat subuh tidak ada air. Akhirnya dalam kondisi terdesak tersebut Allah turunkan firman-Nya tentang tayamum, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, jika kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum aydikum min, usapkanlah tanah tersebut kepada wajah kalian dan tangan kalian. Maka akhirnya orang-orang pun berterima kasih kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka berkata, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar, ini bukanlah keberkahan pertama kali wahai keluarga Abu Bakar. Ini sudah keberkahan berkali-kali yang kami dapatkan karena engkau wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Gara-gara hilangnya kalung Aisyah ini, maka turunlah syariat tayamum. Maka sejak saat itu, kalau tidak salah tahun ke-5 atau tahun ke-6 Hijriyah, maka kemudian disyariatkannya tayamum. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, apa itu tayamum? At-tayammum, secara bahasa artinya al-qasdu. Secara bahasa artinya al-qasdu, itu bertujuan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabitha minhu, wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun. Ya. Janganlah kalian sengaja mencari yang buruk untuk kalian infakkan. Ya, janganlah kalian sengaja, ya, menginfakkan yang buruk. Kalau mau berinfak, jangan pilih yang buruk baru diinfakkan. Barang-barang rusak baru diinfakkan. Di sini kata Allah, wala tayammamu. Tayammamu itu maksudnya jangan kalian sengaja. Ya, jadi tayammum artinya al-qasdu, ya. Oleh karenanya nanti akan disebutkan, para ulama mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan kalau kita ingin bertayamum harus sengaja menuju kepada
tanah tersebut. Adapun kalau ada debu berterbangan kena kepala, kena wajah kita, kena tangan kita, kita enggak dibilang bertayamum karena tayamum itu harus menuju kepada tanah tersebut. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, isalu turab tahur ila al-wajh wal yadain biniyah. Maknanya adalah secara istilah adalah menyampaikan mengenakan tanah ke wajah dan kedua tangan dengan niat, ya, khusus, yaitu niat tayamum. Baik. Tayamum fungsinya adalah menggantikan, ya, fungsi tayamum adalah menggantikan, ya, wudu atau mandi jika ada sebab-sebab berikut, sebab-sebab tayamum. Tapi apa saja sebab-sebab tayamum, ya, disebutkan oleh penulis Fiqhul Manhaji. Dia mengatakan misalnya di antaranya yang pertama adalah faqdul ma' hissan atau hukman. Faqdul ma', kehilangan, tidak ada air, baik secara hissan yaitu secara kenyataan memang tidak ada air, atau secara hukman syar'iyan, yaitu ada air tapi hukumnya seperti tidak ada. Hukumnya seperti tidak ada. Ya. Contohnya apa? Kalau ini benar tidak ada air, tidak ada. Ya sudah mau tayamum. Ini airnya ada tapi hukumnya seperti tidak ada. Contohnya, contoh ada air tapi sedikit, hanya untuk minum. Air tapi hanya untuk minum. Contoh, air ada tapi dia untuk minum. Kalau dia pakai untuk berwudu maka habislah airnya. Yang kedua contohnya ada air dijual, dia bisa beli tapi harganya tidak normal. Seperti ini kata para ulama, ini anggap saja tidak ada air, ya, karena air tersebut dijual dengan harga yang tidak normal. Sebab yang kedua, ini sebab pertama, sebab tayamum. Sebab kedua adalah bu'dul ma'. Itu lokasi air jauh. Karena Allah mengatakan falam tajidu ma'an. Jadi air harus cari air dulu. Dia tahu bahwasanya air itu ada tapi jaraknya terlalu jauh. Dia yakin air itu ada. Air ada tapi lokasi terlalu jauh. Kata ulama Syafi'iyah itu nisful farsakh, yaitu lebih dari 2,5 km kurang lebih, kira-kira, ya. Kalau ada air ternyata 2,5 km, ya sudah. Ada air sih tapi masih jauh, ya udah tayamum aja. Tapi kalau cuma sekilo, harus cari. 1 kilo, 2 kilo masih jalan. Ambil air untuk sholat, ya. Dan mereka kata dalam hal ini, kalau sudah 2,5 km lebih, maka tidak perlu cari air. Sudah itu dianggap jauh dan tidak jadi masalah. Maka anggap saja air tidak ada, tinggal bertayamum. Nah, jadi tapi harus cari air. Misalnya dia bongkar-bongkar barang-barang dia, siapa tahu ada air keselip, ada air apa. Atau dia beli, kalau ada air jual dia beli, dia tanya ada yang jual air enggak, saya beli. Selama kalau dia punya uang dan
dan sudah berkecukupan untuk biaya safarnya, ini uang berlebihan, ya, dan dia bisa beli air dan air tersebut dijual dengan harga normal, silakan. Kalau dijual dengan harga lebih, ya nggak boleh, nggak usah. Tayamum aja. Ya. Yang ketiga adalah ta'adzur istimal ma. Ta'adzur itu tidak bisa menggunakan air. Air ada, ya. Air ada tapi tidak bisa digunakan. Meskipun air ada. Air ada. Contoh, beberapa contoh kondisi misalnya. Contoh, jika pakai air untuk wudu atau mandi, jika pakai air untuk wudu atau mandi, dia khawatir sakit. Dia nggak sakit ya, tapi dia khawatir sakit. Khaufan minal marad. Dia nggak sakit, tapi dia perkiraan dia kalau dia pakai air wudu atau mandi dia bakalan sakit misalnya. Dia alergi air kayak apa kayak terserah ya. Pokoknya dia khawatir sakit. Yang kedua ya misalnya jika pakai air maka sakitnya dia dalam kondisi sakitnya lambat sembuhnya. Ini ada air tapi dia nggak bisa pakai. Atau misalnya jika pakai air sakitnya tambah parah. Atau misalnya ya air lokasinya dekat, tapi bahaya untuk ambil air ke situ. Tapi bahaya ya jika mengambil air. Misalnya ada peperangan, misalnya ada perampok, misalnya ada penjahat, ya sudah dia tidak usah. Jadi ini airnya ada, tapi dia tidak mungkin memakai air, ya karena kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan. Ya. Bisa dia luka, kalau pakai luka tambah parah atau kesembuhannya bertambah, atau dia khawatir kalau pakai air tambah bisa menimbulkan penyakit. Yang keempat disebutkan oleh penulis Al-Fiqhul Manhaji, dia khususkan sebab yang keempat ini adalah al-bardu syadid. Al-bardu syadid, dingin yang parah. Dingin yang parah. Dikhususkan oleh Madzhab Syafi'i sebab yang keempat. Sebenarnya dia bisa masuk di sini, ada air tapi tidak bisa digunakan sebenarnya. Tapi dikhususkan, kenapa dikhususkan? Karena mereka mengatakan ini dikhususkan ya. Kenapa? Karena ini adalah kondisi yang langka, kondisi yang jarang, halah nadirah. Kenapa disebut hal yang jarang? Karena orang bisa panasin air. Kondisi yang jarang. Kenapa? Karena orang bisa manasin air ya. Karena air bisa dipanaskan atau kuat ya dengan dingin tersebut. Apa yang spesial dari sebab yang keempat ini kata mereka? Karena ini adalah kondisi yang jarang, halah nadirah, saya ulangi tadi, halah nadirah. Kondisi yang jarang. Maka jika sudah ada air, jadi dia tayamum, lalu sholat. Misalnya, jika sudah sudah hangat, dia wudu lagi, lalu mengqadha sholat. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Adapun sebab-sebab yang lainnya tidak perlu mengqadha salat, ya. Adapun sebab 1, 2 dan 3 tidak perlu qadha salat. Karena kata mereka itu
kondisi tersebut bukan, inilah sebab-sebab yang sering terjadi. Adapun ini kata mereka bukan sebab utama ya. Oleh karenanya mungkin lebih hati-hati kalau karena sebab dingin nanti sholat lagi ya. Ini sholat lagi. Ini antara sebab-sebab tayamum ya. Baik, sekarang kita bahas tentang rukun-rukun tayamum. Rukun-rukun tayamum ada 4 ya. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah masuh wajah, mengusap wajah dengan tanah tentunya. Kemudian masuhul yadain, mengusap kedua tangan. Kemudian yang terakhir tertib, urutan, at-tertib, urutan. Baik, kita ingatkan kita sedang bahas dalam mazhab Syafi'iyah. Niat adalah apa niatnya? Tentunya di hati, niat untuk liibahati salat atau istibahati salat, ya. Listibahati untuk bolehnya sholat ya, niat untuk bolehnya sholat, bukan untuk menghilangkan hadas, bukan untuk menghilangkan raf'il hadas. Kenapa? Kalau seorang berniat untuk tayamum untuk menghilangkan hadas, maka tayamum tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Tayamum tidak sah. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i, tayamum tidak menghilangkan hadas, tidak mengangkat, maksudnya tidak menghilangkan. Yang menghilangkan hadas itu wudu, mandi ya. Tapi kalau ini hanya membolehkan, artinya seakan-akan darurat. Dia hanya membolehkan, tidak sampai menghilangkan hadas. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Sebagian ulama mengatakan tayamum menghilangkan hadas karena dia adalah pengganti daripada wudu dan mandi. Tapi kita bicara mazhab Syafi'i bahwasanya tayamum tidak menghilangkan hadas. Maka niatnya tidak boleh niat untuk menghilangkan hadas, tapi hanya untuk membolehkan salat, untuk membolehkan tawaf, untuk membolehkan baca Quran ya, tapi untuk menghilangkan hadas tidak. Terus mengusap wajah ya, yaitu tanah mengenai seluruh wajah. Ya. Tanah mengenai seluruh wajah. Seluruh wajah dengan tepukan tersendiri, dengan pukulan tanah, pukulan telapak tangan ke tanah ya, dengan tepukan tersendiri. Bukan tepukan dengan memukul tanah secara tersendiri. Mukul tanah tersendiri. Kemudian mengusap kedua tangan, yaitu tanah diusapkan hingga kedua kedua siku. Juga dengan pukulan tersendiri. Jadi dua kali pukulan ya. Dan harus urutan maksudnya wajah dulu baru tangan. Maksudnya wajah dulu baru tangan. Jika tangan dulu baru wajah maka tidak sah. Jika tangan dulu baru wajah maka tidak sah. Maka saya ingin menjelaskan ini rukun tayamum menurut mazhab Syafi'i 4 rukunnya ini ya. Nanti ada sunnah-sunnah selainnya. Baik, saya akan jelaskan dulu rukun tayamum. Jadi begini cara mazhab Syafi'i untuk bertayamum. Jadi pertama memukulkan tangan, memukulkan ini tanah misalnya dipukulkan, ya. Pukulan pertama ya. Setelah itu
wajah. Wajah diusap semuanya bagian wajah seperti wudu. Jadi seakan-akan tanah ini menggantikan air. Jadi semuanya harus kena. Hidung juga harus kena, jangan sampai enggak kena. Semuanya kena, pipi semua kena ya. Cuma bedanya kalau kita air kan kalau punya jenggot di sela-sela dalam dan berusaha kena air semua. Kulit apa namanya? Pelipis mata pun harus kena air. Tapi kalau tayamum enggak, karena mereka mengenai masyaqqah. Tapi bagian seluruh zahir harus dari sini dari tempat tumbuh rambut semuanya harus kena apa namanya? Harus kena tanah. Jadi semua kena, jangan lupa hidung juga kena ya. Sampai bawah sudah. Ini satu. Pukulan pertama. Terus mukul lagi kedua kali. Mukul lagi kedua kali. Nah, kedua kali caranya perhatikan. Dia seperti wudu ya. Jadi sampai di lengan, di siku. Jadi caranya ini pukulan yang kedua kali. Caranya ini kan kotor, ada debu. Jadi taruh di tanah, taruh di lengan atas. Ya, ketika sampai di pergelangan, lanjut jadi begini. Jadi kena semua ini, dibuni kena semua. Jadi begini. Jadi pertama begini, ketika sampai lengan begini, dipegang, dibiarkan gini sampai ke ujung, sampai ke siku. Sampai ke siku diputar. Nah, diputar. Ini juga harus kena seperti wudu. Kayak begini. Saya begini, ya terus apa namanya jempol dengan jempol. Ini kanan, saya ulangi. Begini caranya. Sampai sini, terus bawa ke ini mazhab Syafi'i ya. Terus mutar ke belakang, kena semua, kemudian jempol dengan jempol. Nah, ini jangan dulu karena tanah yang di sini masih mau dipakai untuk tangan kiri. Jadi makanya dia cuma sampai ketika balik cuma sampai pergelangan, kemudian jempol. Dibalik, yang kedua begini, ini sekarang yang tangan kiri. Jadi begini, sampai sini kemudian dipegang begini, supaya kena semua, terus diputar. Nah baru dibalik, sampai pergelangan tangan, baru jempol, setelah itu ini. Bahkan mereka mengatakan diginiin. Ya, jadi biar semuanya seakan-akan ini air, harus kena seluruh anggota tubuh. Dan kalau kita wudu kan harus kena ini semua, mundur semua, ini juga harus kena semua. Itu cara yang mereka jelaskan dalam buku-buku mereka. Dalilnya apa? Hadis riwayat Daruqutni, dalil. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tayamum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al mirfaqaini. Ini hadis riwayat Daruqutni dan yang lainnya, Hakim dan yang lainnya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayamum itu 2 kali pukulan. Tayamum 2 pukulan maksudnya ke tanah. Satu pukulan untuk wajah. Satu pukulan ya. Untuk wajah. Kemudian satu pukulan untuk kedua tangan. Satu pukulan lagi untuk kedua tangan. Kedua tangan hingga kedua siku. Nah, ini mazhab Syafi'i demikian, oleh karenanya yang dirajihkan oleh mereka caranya begini. Namun jadi masalah, ikhwan. Hadis ini didhaifkan oleh para ulama, bahkan didhaifkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram dan dalam Fathul Bari. Ya. Dalam Bulughul Maram dan Fathul Bari. Hadis ini dhaif. Terutama masalah tangan sampai kedua siku. Tapi demikian, intinya kita harus tahu mazhab Syafi'i seperti ini. Di mazhab Syafi'i kalau mau tayamumnya sah harus begini, harus sampai kedua sini. Kalau sini enggak cukup, harus sampai ke sini. Mereka mengamalkan hadis ini, mungkin mereka memandang hadisnya sahih, wallahu a'lam bishawab. Tapi Ibnu Hajar sendiri mengatakan hadisnya dhaif. Dalam Bulughul Maram dia mengatakan hadisnya yang benar mauquf kepada Ibnu Umar, wa sahahul a'immatu waqfahu. Kata beliau dalam Bulughul Maram bahwasanya para a'immah hadis menganggap ini hadis mauquf kepada Ibnu Umar, bukan marfu'. Dalam Fathul Bari dia mengatakan hadisnya dhaif, sanadnya dhaif. Baik, kita bicara sunnah-sunnah rukun tayamum, kemudian sunnah-sunnah tayamum.
Sunat-sunat tayamum di antaranya ya. Apa yang disunahkan untuk wudu seperti bismillah. Bismillah ketika mau tayamum. Kemudian juga jangan lupa kanan dulu baru kiri ya. Kanan dulu baru kemudian mengusap sebelah kiri. Kemudian juga kalau bisa sampai di lengan sedikit ya supaya pas naikkan sedikit seperti wudu. Jadi ketika membasuh tanah itu sampai ke atas lengan atas sedikit, kiri juga sampai lengan atas sedikit. Wajah pun demikian, wajah agak naik sedikit ke kepala, agak turun sedikit ke leher ya. Sebagaimana sunnah-sunnah dalam wudu. Kemudian juga di al-muwalat yaitu setelah wajah langsung kemudian tangan. Jangan lupa jangan ada jeda terlalu lama antara wajah dengan tangan. Kemudian di antaranya berdoa setelah tayammum seperti dengan doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tahirin. Ya, kemudian juga ketika memukul tanah ini dibuka. Kedua tangan dibuka, direnggangkan. Kemudian sunnahnya juga kalau ternyata tanahnya banyak, ketika dipukul tanahnya banyak maka dikurangi dengan ditepis atau dengan ditiup. Karena bukan maksudnya kita taruh muka tanah banyak di wajah, enggak, yang penting ada debu di wajah. Jadi kalau terlalu banyak bisa dipukulkan, bisa ditiup. Baru kemudian digunakan untuk tayamum. Ini semua sunnah-sunnah dalam Dalam tayamum. Tapi yang wajibnya yang ini. Wajibnya yang ini tadi. Ini yang sah atau tidaknya inilah maksudnya kadar tayamum minimal. Kadar tayamum minimal. Adapun bismillah, kemudian kanan baru kiri, kemudian agak naik sedikit tadi, kemudian doa setelah tayamum, ketika memukul tangannya dibuka. Ini semua hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Baik, tolong dihapus. Baik ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Tadi mazhab Syafi'i, tapi kalau kita tinjau dari dalilnya lemah ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya tayamum datang dalam 3 model ya. 3 model mengenai masalah tangan ya. Model pertama adalah datang dari hadis Abu Juhaim. Abu Juhaim radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW diberi salam, Rasulullah SAW dalam kondisi tidak bersuci, Rasulullah SAW lantas bertayamum dengan memukulkan tangannya di tembok. Famasaha bihi wajhahu wa yadayhi. Maka Rasulullah SAW ketika itu bertayamum dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Nah, kedua tangan tidak jelas sampai di mana. Apakah sampai di sini di pergelangan ataukah sampai siku ataukah sampai ke ketiak, karena namanya tangan itu umum, bisa dari sini sampai sini namanya tangan. Jadi dalam hadis Abu Juhaim, hadisnya sahih, disebut Rasulullah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Kemudian ini hadisnya sahih. Hadis yang sahih berikutnya ada hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu ya. Dia bilang ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dalam suatu keperluan. Kemudian fa ajnabtu, aku pun junub dan dia tidak tahu hukum tayamum. Fatamarraqtu fi sa'id kama tamarraqa dabbah. Aku pun tidak tahu bagaimana hukumnya sehingga aku menganggap dia tahu bahwasanya tanah itu bisa menggantikan air. Tapi caranya dia dengan buka baju, kemudian dia menggulung-gulungkan badannya ke tanah seperti hewan. Intinya badannya semua kena tanah, pengganti air. Maka setelah itu dia sampaikan kepada Nabi, dia cerita, ya Rasulullah, saya tadi begini, kemudian saya gini-gini, saya gulungkan badan saya ke tanah seluruhnya. Kata Rasulullah tidak mengatakan itu tidak sah. Karena sudah lebih daripada tayamum kan penting wajah dan tangan. Tapi ternyata dia bukan cuma wajah tangan, semua badannya penuh dengan debu. Kata Rasulullah SAW, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Seharusnya cukupnya begini saja Ammar bin Yasir. Begini loh caranya. Fadaraba, maka Rasulullah SAW biyadaihi darbatan wahidah. Rasulullah SAW memukulkan sekali. Kemudian Rasulullah SAW mengusap wajahnya. Wa dhahira kaffaihi. Kemudian Rasulullah SAW mengusap bagian luar kaf. Cuma kafnya pergelangan tangan. Jadi dalam hadis Ammar bin Yasir dijelaskan bahwasanya jadi mutlak dibawa kepada muqayyad. Tangan yang dimaksud dalam hadis Abu Juhaim maksudnya sampai pergelangan tangan.
Karena Rasulullah SAW mencontohkan, jadi Rasulullah SAW mencontohkan cuma pukul sekali, setelah pukul sekali, kemudian wajah, kemudian cuma telapak tangan ke punggung, telapak tangan kiri mengusap punggung tangan kanan, dan telapak tangan kanan mengusap punggung telapak kiri. Cuma begitu yang Rasulullah SAW contohkan. Ini hadisnya juga sahih. Kemudian datang hadis yang lain seperti hadis Ibnu Umar yang menyatakan bahwasanya Rasulullah mengusap sampai di siku, maka hadisnya dhaif. Sanadnya dhaif. Tapi diambil oleh Syafi'iyah rahimahumullah, para ulama Syafi'iyah, mungkin untuk kehati-hatian atau datang dalam sebagian sahabat mempraktekannya. Tapi kalau kita berdalil, namanya adalah harus dengan yang marfu'. Yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya sampai perbuatan Nabi cuma sampai ke dua pergelangan tangan. Tapi intinya kita tahu masalah ini adalah masalah khilaf, ya, meskipun saya lebih condong pada hadis Ammar bin Yasir, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya cuma cukup sampai di sini dan cuma di atas pergelangan punggung tangan saja, punggung tangan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita masuk pada syarat tayammum, ya. Syarat tayammum banyak, ya. Saya gabungan dari buku Al-Fiqhul Manhaji sama Fiqhul Mu'tamad, Al-Mu'tamad fil Madzhab Syafi'i. Ya. Syarat tayammum. Di antaranya tadi ada sebab, ya, ada salah satu dari 4 sebab yang sudah kita sebutkan. Di awal tadi, ya, ada 4 sebab, ya. Tidak adanya air, faqdul ma, kemudian jauhnya air, ya, kemudian ta'adzur isti'mal air, tidak bisa menggunakan air, yang keempat dingin yang parah. Ada salah satu dari 4 sebab tersebut. Kemudian di antara syarat tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Ini khilaf juga di kalangan para ulama. Jadi kalau kita mau tayamum untuk sholat asar, tidak boleh kita tayamum di waktu zuhur, tidak boleh. Kita hanya boleh tayamum ketika sudah masuk waktu sholat asar. Kenapa? Karena kita baru mencari air ketika itu, karena baru wajib kita untuk sholat ketika masuk waktu sholat asar. Jadi tidak boleh kita mau sholat untuk sholat asar, kita tayamumnya di zuhur, tidak boleh. Tidak sah. Ya, jadi harus tayamumnya ketika masuk waktu. Ini persyaratan ulama Syafi'i. Ini khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat ini pendapat yang cukup kuat, ya. Pendapat kuat, ya, karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus salat falyusalli. Kata Nabi setelah berbicara tentang tayamum, maka siapa saja lelaki dari umatku yang mendapati waktu salat, maka salatlah. Jadi mendapati salat maksudnya sudah masuk waktu salat. Silakan bertayamum dan salatlah. Ini ini dalil bahwasanya tayamum itu hanya dikerjakan ketika sudah masuk waktu salat, ya. Sudah masuk waktu salat. Kemudian setelah itu makanya ulama Syafi'iyah juga mengatakan, dari sini mereka mengatakan bahwasanya tayamum hanya boleh untuk satu fardu saja, ya. Tidak boleh 2 fardu. Tidak boleh 2 fardu. Oleh karenanya tidak boleh satu tayamum untuk jamak duhur asar misalnya, duhur dan asar. Tidak boleh. Jadi kalau mau jamak boleh, tapi caranya gimana? Untuk duhur tayamum. Habis itu qomat tayamum lagi untuk asar. Dia tayamum 2 kali. Tidak boleh tidak boleh 2 salat 2 fardu, ya. Tidak boleh. Tapi boleh 1 fardu dan sunnah tanpa batas, ya. Artinya apa? Seorang boleh bertayamum, kemudian dia salat. Misalnya dia bertayamum, kemudian salat 4 rakaat, qobliyah zuhur, kemudian salat zuhur yang fardunya, kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat, enggak ada masalah. Karena itu itu adalah bukan fardu, tapi 2 fardu sekaligus tidak boleh. 2 fardu sekaligus tidak boleh. Sama seperti menggabungkan antara salat fardu dengan tawaf
fardu, nggak boleh. Ya misalnya di antara juga tidak boleh satu tayamum untuk sholat duhur misalnya, sholat duhur dan untuk tawaf umrah misalnya, nggak boleh. Karena tawaf umrah itu adalah tawaf yang wajib. Ini tidak boleh karena dua fardu. Ini dua fardu itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian di antara syarat tayamum harus tanah menurut mazhab Syafi'i, harus tanah. Turab. At-turab. Ya. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ila lana turbatuha tahuran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, "Wa ju'ilat lana turbatuha tahuran." Dijadikan tanah dari bumi, dari bumi sebagai pensuci. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menaskan tentang turbatuha. Ini dalil pertama. Dalil kedua, Allah mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba wa famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kata Allah, famsahu Jadi kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Di sini ada kata ada minhu, ya. Jadi hendaknya kalian menggunakan tanah yang bersih, usapkanlah wajah kalian dengan tanah tersebut dan tangan kalian minhu darinya. Jadi harus ada sesuatu yang nempel di wajah dan di tangan. Dan ini tidak berlaku bagi batu. Kalau batu mau ditempel gimana nempel? Nggak bisa nempel, pecahannya nggak ada di wajah. Mau tayamum dengan kayu nggak bisa, ya karena kayu nggak nempel di wajah, yang nempel di tanah ya. Jadi kalau ada batu amlas, batu yang benar-benar bersih, tidak ada debunya, tidak ada tanahnya, maka tidak boleh tayamum dengan tersebut. Ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Beda mazhab Malikiyah, mazhab Hanifiyah mengatakan boleh semuanya, mau batu, mau apa boleh, nggak ada masalah. Nanti mazhab Hanafi khilaf lagi. Ada yang mengatakan semuanya boleh, ada yang mengatakan yang unsur tanah yang boleh, ada pun yang tidak ada unsur tanah nggak boleh. Tapi untuk hati-hati, gunakanlah tanah, karena kalau pakai tanah semua orang ulama sepakat. Makanya ulama Syafi'i mengatakan dari sini ya tidak boleh tayammum pakai batu yang tidak ada debunya, maksudnya kalau ada debunya tidak apa-apa. Pakai batu nggak boleh, pakai pasir nggak boleh, raml nggak boleh. Dia harus tanah, turab. Beda antara tanah dengan pasir. Pakai tin, tanah liat juga nggak boleh, tanah berair, ya. Nggak boleh, karena nggak bukan maksudnya ngambil tanah kemudian nempel ini wajah, nggak. Tapi ini maksudnya debu, tanah yang bisa berhamburan, ya. Kecampur ini nggak boleh. Atau tanah yang kecampur yang lain, tanah kecampur misalnya minyak, ya. Ini semua tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak boleh tayamum. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kemudian juga tanahnya harus suci. Ini di antara syaratnya, tanahnya harus suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'idan thayyiba." Tanah yang suci. Kalau tanah najis nggak boleh, tanah ternajisi tidak boleh, ya. Tentu tidak boleh. Tanah ternajisi tidak boleh. Kemudian di antaranya harus ada tujuan menggunakan tanah. Ada tujuan menggunakan tanah. Tujuan menuju tanah. Karena kata Allah fatayammamu. Tadi sudah saya sebutkan fatayammamu. Fatayammu sa'idan. Kita sudah jelaskan tadi di awal, tayamum artinya qasdu. Tayamum artinya al-qasdu. Jadi jika ada angin debu mengenai wajah
wajah dan tangan, tidak sah tayamum. Harus kitanya yang bertujuan menuju, harus kita yang bertujuan menuju tanah tersebut. Kita yang ambil tanah baru kita gunakan untuk mengusap wajah. Taib ini berkaitan dengan apa namanya syarat-syarat tayamum. Sekarang kita bahas tentang pembatal tayamum. Tolong dihapus deh. Tolong dihapus. Pembatal tayamum disebut oleh penulis Al-Fiqhul Manhaji ada 4. Yang pertama, pembatal wudu, nawaqidul wudu. Pembatal wudu. Semua pembatal wudu membatalkan tayamum. Di antaranya apa? Sudah kita pernah jelaskan. Di antaranya misalnya buang angin misalnya, tayamum batal. Misalnya buang air kecil, kemudian juga buang air besar, BAB misalnya tidur ya, tidur pulas ya, menyentuh, ini menurut mazhab Syafi'i ya, menyentuh kemaluan, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, bukan punggung tangan, dengan telapak tangan. Ini juga misalnya menurut mazhab Syafi'i ada menyentuh wanita yang bukan mahram. Di antaranya istri, di antaranya menyentuh istri. Ini tentu ada masalah khilaf di kalangan dan lain, buang air kecil, keluar air wadi, keluar madhi ya. Dan lain-lain dan lain-lain ya. Ini pembatal wudu, membatalkan tayamum. Yang kedua, pembatal tayamum adalah adanya air. Adanya air. Kalau ada air, tayamum batal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kata Nabi SAW, as-sa'idut tayyib tuhurul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza
wajadal ma falyumissahu basyaratahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah yang baik, tanah yang baik, yang bersih, yang suci adalah pensuci seorang muslim, pensuci seorang muslim. Maksudnya bisa untuk wudu atau mandi junub meskipun tidak mendapat air selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Kemudian perhatikan, jika dapat air, kata Nabi, jika dapat air, maka sentuhkanlah air, sentuhkanlah air ke kulitnya. Ini dalil bahwasanya ketika Nabi mengatakan jika dapat air, sentuhkan air ke kulitnya, maka kalau ada air batal tayamum. Sama seperti Nabi berkata kepada seorang laki yang sudah bertayamum kemudian setelah sholat ada air, Nabi kasih air, kata Nabi fa'frik ala jasadik, ya, mandi, Nabi suruh mandi, berarti tayamumnya batal. Tayamumnya batal. Jadi kalau ada air, kalau dia tayamumnya untuk mandi, ada air, mandi junubnya batal, maka dia harus mandi lagi. Kalau dia tayamum karena tidak ada air untuk berwudu, maka kalau ada air, wudunya batal. Wudunya batal. 3 kondisi disebut oleh para ulama Syafi'iyah. Kondisi melihat air. Pertama, melihat air setelah tayamum namun sebelum sholat. Yang kedua, melihat air atau mendapati air setelah sholat. Setelah sholat. Ketiga, melihat air ketika sedang sholat. Bagaimana sholatnya? Maka jika dia sudah habis tayamum, tahu-tahu ada air, ya tayamum langsung batal. Langsung batal, tayamum batal. Ini jelas ya berdasarkan hadis ini. Tayamum batal. Dia harus pakai air, ya. Tayamum batal. Ini kecuali memang dia tidak bisa menggunakan air. Kecuali udhu, kecuali sebab tayamumnya adalah tidak bisa menggunakan air. Ini ya tetap aja nggak batal. Misalnya sakit tadi. Jadi kalau dia sudah tayamum, kemudian sebelum sholat dapat air, ya sudah, tayamum batal. Kecuali tadi memang dia sakit nggak bisa gunakan air, ya air ada tidak ada sama saja. Kemudian mendapati air setelah sholat. Nah, ini 2 kondisi, ya. Jadi menurut ulama Syafi'i ada 2 kondisi. Jika dalam kondisi hadar, dalam kondisi tidak bersafar, dengan kondisi bersafar. Jika dalam kondisi tidak bersafar, maka wajib mengulang salat, mengqadha salat. Wajib mengulang salat. Kenapa? Kata mereka, air tidak ada dalam kondisi tidak bersafar, halah nadirah. Ini hanyalah kondisi jarang. Seperti ketika dingin. Ya, kenapa ini halah nadirah? Halah nadir, langka, jarang. Jarang dalam kita tidak bersafar enggak ada air itu jarang. Kalau di tengah safar, tengah padang pasir enggak ada air itu biasa. Tapi kalau di kota tidak ada air itu jarang kondisi demikian. Jadi ketika kita dapat air, karena ini kondisi yang jarang tidak dapat air dalam kondisi tidak bersafar, maka wajib mengqadha, mengulang salat. Sama seperti tadi kondisi dingin. Kedinginan tadi. Tapi kalau dalam bersafar tidak perlu ulang. Tidak perlu ulang salat. Sudah selesai salatnya, sudah sah. Kondisi ketiga, melihat air ketika sedang salat. Bagaimana hukumnya? Kita kasih nomor 1, 2, 3. Hukumnya sama seperti
kondisi dua sama. Kalau dia di kota lihat air ya salatnya batal. Sedang salat lihat air batal. Tapi kalau dia sudah terlanjur salat Allahu Akbar dan dia di padang pasir tahu-tahu ada air lewat, lanjutkan aja salatnya. Enggak ada masalah. Karena dia sudah memulai ibadah. Ini batal-batal tayamum. Di antaranya batal tayamum adalah yang ketiga, hilangnya uzur, hilangnya uzur. Hilangnya mani atau uzur ya. Contoh sembuh dari penyakit. Contoh sudah sembuh dari penyakit. Sudah pakai air kalau gitu. Penyakit. Nah, contoh, saya sudah pakai air aja ya. Misalnya tadi musuh sudah pergi sehingga bisa ambil air. Sebab yang keempat kata mereka adalah murtad. Ini sebab umum ya. Artinya murtad. Kalau murtad maka batal tayamumnya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan tentang tayamum dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. La haula wala quwwata illa billah. Unmute suaranya enggak kedengaran apa, Win? Suaranya dia ngerasa. Sebentar, tolong diulang, saya tidak dengar tadi unmute. Nah, ya. Silakan. Ya, silakan. Nah, bisa barakallahu fiik kata sesi materi. Berikutnya kami silakan untuk para jamaah yang ingin bertanya langsung, silakan. Sudah ada Aki Muhammad Lawrence yang sudah raise hand. Silakan untuk langsung di-unmute untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya saya ingatkan kepada kawan-kawan, setahu saya Al-Fiqhul Manhaji ini kayaknya sudah diterjemahkan. Coba dicari biar mempermudah antum belajar ya. Al-Fiqhul Manhaji sebenarnya sudah diterjemahkan. Saya enggak tahu kalau yang Al-Mu'tamad ini 6 jilid mungkin belum diterjemahkan. Tapi kalau ini 3 jilid mungkin cari di di Topet atau di mana mungkin ada ya. Tapi maksudnya itu memudahkan antum ya, jadi kalau antum punya buku antum bisa ngikutin apa yang kita sampaikan. Tapi kalau bisa dapat dua-dua karena saya sering gabungkan antara Fiqhul Manhaji sama Al-Mu'tamad. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau karya Syekh Muhammad Az-Zuhairi. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, kadang kalau anak kamu dalam keadaan junub gitu Ustaz. Itu kayak dingin banget berasa, tapi kalau udah beberapa misal setengah jam gitu itu udah hilang kayak rasa dinginnya kayak apa gitu Ustaz. Nah, kalau anak kamu dalam keadaan junub terus anak khawatir tertinggal sholat jamaah subuh, itu sebaiknya ada tayamum atau memaksakan mandi tapi dengan konsekuensi ditunda gitu, jadi anak kehilangan jamaah subuh. Iya. Terus saya minta untuk mengakan waswas, tapi mengakan waswas Ustaz. Ya, dalam kondisi demikian maka harus mandi meskipun ketinggalan jamaah dan dapat pahala jamaah karena itu kebiasaan antum. Kalau kebiasaan antum ke masjid, sholat berjamaah, kebetulan ada uzur bangun dalam kondisi junub, harus mandi dulu. Kalau mandi setengah jam, jamaah sudah buyar, tidak apa-apa. Sholat di rumah, atau kalau sempat jamaah kedua di masjid, kalau memang memungkinkan, dan tetap dapat pahala jamaah karena itu kebiasaan antum. Tapi tidak boleh kemudian tayamum pergi sholat di masjid, nanti mandi belakangan, tidak boleh. Karena antum tidak memenuhi persyaratan. Kan itu sudah syarat-syarat tayamum sudah kita sebutkan tadi. Harus ada sebab. Sebab tersebut tidak ada pada antum. Ya. Baik. Nah, sudah jelas insyaallah ya. Jazakallahu khair barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya Ustaz ada pertanyaan tertulis Ustaz. Assalamualaikum, mau bertanya Ustaz, saya operasi mata dan mata dalam keadaan diperban. Ketika akan sholat, apakah boleh saya bertayamum atau harus berwudu Ustaz? Apabila berwudu, bagaimana cara wudunya? Apakah bagian wajah hanya diusap saja pada bagian yang tidak kena perban? Ikut mazhab Syafi'i atau kalau mazhab Syafi'i agak berat. Mazhab Syafi'i harus berat, ya harus kalau dia berwudu, dia harus mencuci bagian yang tidak ada perbannya, kemudian matanya dia harus usap, setelah itu dia tayamum. Ini mazhab Syafi'i, tapi saya tidak milih pendapat ini, cuma saya ingin jelaskan. Sekarang mazhab Syafi'i begini caranya. Kalau Anda ingin berwudu pertama kali kan Anda mengusap wajah, tapi bagian yang
kena air Anda harus basuh. Yang misalnya bagian sini mata misalnya diperban, maka ini dibasuh saja, jangan dibasahin air tapi dibasuh, artinya diusap doang. Setelah itu tayamum. Tayamum ya. Tadi wajah, kemudian sampai sini kalau mazhab Syafi'i. Setelah tayamum baru lanjut ke cuci kedua tangan. Lanjut. Jadi tayamum tadi gunanya untuk mengganti yang bagian perban. Setelah tayamum baru cuci tangan. Kalau ternyata di tangan ada perban lagi, tayamum lagi 2 kali, seperti itu. Karena tayamum itu fungsinya untuk mengganti yang ada perban ini, diusap dan ditayamumkan. Baru kemudian di tengah-tengah ya Ustaz ya? Iya, 2 kali tergantung di mana letak perban tersebut. Kalau perbannya di badan nggak ada urusan. Kalau perbannya di bagian anggota wudu, kalau di wajah 1, di tangan 1, ya, maka caranya wajah dulu, tapi bagian ini kita usap, kemudian kita tayamumkan buat ini. Setelah itu kita tangan, ternyata ada 2 di sini. 2 di sini atau 1 sama aja hukumnya karena sama tangan dianggap 1. Maka basuhlah bagian yang kena tangan, setelah itu kita usap bagian yang kena itu, ya usap tangan. Baru kita tayamum lagi, tayamum kedua kali untuk ini. Kalau ternyata ada lagi di kaki, ya sama tayamum lagi. Kalau enggak ada sudah. Cuci kaki, wajah, kepala dulu, baru kaki. Kata para ulama Syafi'iyah, kecuali kalau 4 anggota tubuh semuanya ada perbannya. Di wajah 1, di tangan 1, di kepala 1, di kaki 1, semua 4 anggota tubuh ada perbannya, maka tayamum sekali saja. Tayamum sekali. Tapi kalau 3 atau kurang, maka setiap melewati anggota tubuh tadi harus tayamum. Tapi ini berat. Setelah itu yang lebih berat kedua, karena lukanya adalah bagian areal tayamum 2, wajah dan tangan, maka harus diqadha salat yang dia sudah kerjakan. Lebih berat lagi yang kedua. Jadi tadi pertama prosesnya harus tayamum, yang kedua harus diqadha. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Bagi siapa yang berpendapat, mereka punya dalilnya. Tapi kalau saya lebih memilih pendapat bahwasanya kalau sudah diusap tidak usah tayamum. Kita berwudu, kemudian kita usap aja, enggak usah tayamum dan tidak perlu mengqadha salat. Wallahu alam bisawab. Tapi tadi kalau mazhab Syafi'i seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau saya ditanya, maka saya jawab berwudu biasa tinggal diusap, tidak perlu tayamum. Salat, ya, karena fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Kita enggak mungkin buka mata kemudian mencuci, karena enggak mungkin, sudah kita usap aja bagian perban sebagaimana kita mengusap khuf. Sebagaimana kita mengusap khuf tidak perlu ditayamumkan dan tidak digabungkan 2 ibadah dalam satu anggota wudu. Ya, kecuali memang tidak sama sekali tidak bisa tidak dibasuh. Contoh luka terbuka. Ini luka besar sini terbuka. Kita sama sekali enggak ada perbannya dan kita enggak bisa usap. Untuk itu kita tayamumkan. Untuk itu kita tayamumkan. Wallahu alam bisawab. Nah, Ustaz, kalau Ustaz, ini ada pertanyaan yang berkesesuaian Ustaz. Apabila dalam keadaan luka Ustaz, bagaimana kita bertayamumnya Ustaz? Misalnya luka itu diperban maupun tidak diperban Ustaz. Apakah itu tetap harus diusap atau bisa sekitarnya saja Ustaz? Oh, kita mau tayamum sekitarnya aja. Sekitarnya ya. Ini gimana? Sekitarnya aja ya. Enggak bisa. Fattaqullaha mastata'tum. Sekitarnya aja yang kalau debu kena luka tambah parah jangan ya. Nah Ustaz, itu kalau Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana dengan kondisi orang setelah operasi dan tidak mampu untuk bangun? Apakah boleh kita meminta tolong dengan suami kita untuk membantu wudu dengan air? Jika suami membantu mewudukan orang yang dioperasi. Jazakumullah khairan. Kalau suami kita mewudukan kita dengan air, maka percuma, tidak sah. Karena menurut mazhab Syafi'i, suami sentuh wanita batal. Ya, dia wudukan batal melulu, percuma. Dia wudukan batal karena dia sentuh langsung. Tapi kalau pendapat yang saya pilih, enggak, ya pendapat Ibnu Abbas. Ya, kita mulai mazhab Syafi'i, maka tidak mungkin dilakukan hal tersebut. Harus mahramnya yang mewudukan, atau kecuali suaminya memakai alas atau apa mungkin ya, tapi kalau nyentuh langsung batal, ya. Nyentuh langsung batal. Tapi kalau pendapat yang saya pilih, pendapat Ibnu Abbas, tidak membatalkan wudu. Suami menyentuh laki atau suami menyentuh istri atau istri menyentuh laki tidak membatalkan wudu berdasarkan dalil-dalilnya. Maka boleh dia wudukan, boleh dia wudukan. Yang penting yang berwudu sudah berniat untuk diwudukan, maka kita boleh bantu kita mewudukan. Kalau ternyata dia tidak boleh terkena air, kita boleh bantu untuk mentayamumkan. Ya, tergantung kondisi dia. Wallahu alam bisawab. Jadi tidak mengapa mewudukan atau mentayamumkan baik suami ke istri atau istri kepada suami. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau antum berpendapat dengan mazhab Syafi'i, maka jangan suami ke istri, istri ke suami, tapi anak, yang penting mahramnya enggak ada masalah, atau sama laki-laki, sama perempuan enggak ada masalah.
Nah, Ustaz, kalau Ustaz. Ustaz berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah jika di tempat yang ada air, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Apakah ketika safar sedang di pesawat atau di kereta api, Ustaz, berarti tidak boleh bertayamum karena masih ada air di toilet meskipun sedikit dan tidak ada debu tanah karena kursinya bersih serta sholatnya tidak boleh dalam keadaan. Makanya kalau pesawat murahan ada berdebunya, pesawat murahan. Kalau pesawat mahal, apalagi bisnis kelas nggak ada debunya. Jadi saya bilang ini posisi kita dalam pesawat. Ya. Pertama cek, jadi ada air. Kalau kita bisa menggunakan air, kita harus menggunakan air. Cuma para ulama khilaf begini. Kalau kan kita bisa menggunakan air, caranya gimana? Kita sebelum naik pesawat, kita berwudu, kita pakai sepatu sehingga nanti kita cuma husap khuf aja, enggak perlu kita buka kaki. Yang bikin masalah, bikin becek semua itu kalau kita buka kaki terus kita cuci kaki kita di WC itu bikin becek dan mengganggu orang yang datang setelah kita. Tapi kalau kita sudah pakai wudu, kita pakai sepatu atau pakai kaos kaki, nanti tinggal mengusap aja di atasnya seperti kita jelaskan mengenai masalah mengusap kedua khuf atau mengusap dua kaos kaki. Kalau ada air harus pakai air. Ya, harus pakai air. Kalau ternyata tidak ada air atau air habis atau dilarang, tidak boleh berwudu di sini dan saya pernah mengalami kondisi seperti itu dilarang oleh pramugari. Pernah saya mengalami sesekali ya. Tapi kebiasaannya tidak ya. Biasanya tidak. Tapi kalau ada yang melarang tidak boleh pakai, ya maka kita harus pakai tayamum. Tayamum tersebut harus pakai debu. Debu kalau ternyata di kursi enggak ada debu, coba di baju siapa ada debu. Atau di mana yang ada debu. Kalau tidak ada, misalnya kita menggunakan sendal dan sendal kita bersih, kita tidak masuk ke toilet, kita jalan dari rumah, kita jalan di bandara, ternyata sendal kita ada debunya, nggak pakai debu sendal, nggak ada masalah, pasti ada debunya. Tapi kalau ternyata itu kita injak najis atau apa ya jangan. Tapi kalau debu di sepatu atau apa ada sepatunya ada debunya, kita boleh pakai debu tersebut. Kita boleh pakai debu untuk bertayamum. Taruhlah nggak ada debu, air ada. Yang jadi masalah kalau itu zuhur dan asar tidak apa-apa, kita bisa tunggu dan kita bisa jamak takhir atau di jamak takdim. Tapi yang jadi masalah yang sering saya alami ketika dari Saudi ke Indonesia untuk sholat subuh. Waktu subuh sangat singkat. Kenapa? Karena pesawat berjalan menuju ke timur mengejar matahari sehingga subuh yang seharusnya dari azan sampai waktu sunrise harusnya mungkin 1 jam 20 menit bisa jadi cuma 20 menit. 20 menit. Sementara orang ngantri wudu banyak. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia bertayamum karena dia yakin kalau dia nunggu antrian waktu subuh akan keluar dan dia berarti sholat di qadha, dia sholat di luar waktu. Apakah dia bertayamum ataukah dia tetap menunggu dan dia berwudu meskipun keluar waktu? Ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan nunggu, tidak apa-apa meskipun keluar waktu karena air ada. Anda tidak bisa bertayamum karena air apa? Ada. Di antara syarat tayamum adalah air tidak ada ya. Tapi air ada buktinya. Tapi bisa jadi kita mengatakan pendapat yang mengatakan tayamum. Kenapa? Meskipun air ada, tapi tidak bisa digunakan karena antrian banyak ya. Tapi ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak apa-apa keluar waktu karena kita sedang menunggu air. Airnya ada, tidak bisa tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, itu pendapat yang lebih kuat yang itu ya Ustaz ya? Yang menunggu. Iya. Makanya kalau nggak mau nunggu, makanya bangun sebelum subuh, masuk ke WC di luar, wudu nunggu. Kalau udah ngantri, sudah ngantri, nunggu baru 3 orang, 4 orang, matahari sudah terbit, masya Allah. Dan itu terjadi kalau dari Saudi ke Indonesia. Cepat. Nah, Ustaz, kalau selanjutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mohon penjelasan lebih lanjut tentang tayamum itu tidak menghilangkan hadas Ustaz. Bukankah salat itu harus suci dari hadas? Ya itu pendapat mazhab Syafi'iyah berselisih dengan mazhab yang lain ya. Pendapat saya lebih cenderung bahwasanya tayamum itu menghilangkan hadas. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Apa dalil mazhab Syafi'i? Karena Nabi tadi mengatakan as-sa'idu thayyib tahurun lil muslim wa illam yajidil ma'a asyra sinin fa idza wajadal ma'a falyumissahu basyaratahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tanah yang bersih adalah pensuci meskipun tidak dapat air selama 10 tahun. Kalau sudah dapat air, maka sentuhkanlah air tersebut ke kulit. Sisi pendalilan apa? Sisi pendalilannya, seandainya tayamum itu adalah menghilangkan hadas, harusnya tidak bisa dibatalkan dengan ada air. Ya sudah, hadas sudah hilang. Kalau batal cukup pembatal wudu. Tapi masalahnya tayamum itu batal dengan melihat air, batal. Dengan ketemu air batal, berarti tayamum tadi itu bukan menghilangkan hadas, tapi dia hanya membolehkan sholat. Dia hanya membolehkan. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Dibantah oleh mazhab yang lain, mereka mengatakan tayamum mengangkat hadas.
Kenapa Rasulullah SAW mensifati dengan tahur, mensuci? Ini tanah pensuci. Nah, kalau dia pensuci tidak menghilangkan, percuma dinamakan dengan pensuci. Rasulullah mengatakan tahur, wa ju'ilat lana turbatuha tahuran. Allah menjadikan bagi kita tanahnya pensuci, berarti pengganti wudu. Seperti air fungsinya, yaitu bisa menghilangkan hadas. Dan al-badal ya'khudh hukmal mubdal anhu. Dan tayamum ini karena dia pengganti dari wudu, maka dia mengambil hukum wudu. Dia mengambil hukum wudu. Sebagaimana yang digantikan adalah mengangkat hadas, maka yang menggantikan juga mengangkat apa? Hadas. Kemudian dalil berikutnya sebagaimana yang ditanyakan oleh sang penanya, hafizahullah, bagaimana kita mau salat sementara hadas masih ada? Ini mengumpulkan dua hal yang salat tidak boleh berhadas, sementara tayamum tidak dikatakan mengangkat hadas, cuma membolehkan salat. Seakan-akan kita menggabungkan antara salat dan ada hadas. Intinya masalah khilafiyah, meskipun saya lebih condong bahwasanya tayamum menghilangkan hadas, ya. Tayamum menghilangkan hadas. Oleh karenanya, seorang tayamum, ya, selama tidak ada air dia boleh lanjut untuk 2 kali salat, tidak ada masalah. Jadi tidak harus batal setelah salat berikutnya, batal lagi enggak, ya. Jadi kalau dia sudah tayamum sekarang ternyata dia mau jamak, ya sudah jamak aja, enggak ada air. Dia jamak duhur dan asar dengan 1 kali tayamum, tapi mazhab Syafi'i enggak boleh. Harus zuhur 1 tayamum, asar 1 tayamum. Ini masalah fikih kita berlapang dada aja. Penting kita tahu bagaimana sisi pendalilan. Kita tidak meremehkan yang lain, masing-masing punya dalil sisi pendalilan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya lebih condong pada bahwasanya tayamum menghilangkan hadas. Tapi pertanyaan terakhir mungkin. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, yang manakah yang lebih utama Ustaz? Kadang-kadang kan kita menemukan kita ada kondisi di mana kita punya air yang sedikit, mungkin 1 gelas, hampir setengah gelas aqua. Kita mau wudu dengan air yang secukupnya itu Ustaz. Dengan memang kita harus sejauh apa kita berusaha mencari air itu Ustaz. Kalau cuma itu buat minum, ngapain buat anu? Kan enggak ada air kehausan. Baru lama sepakat kalau ada air sedikit buat minum, ya buat minum, jangan buat wudu. Buat minum, kecuali air berlebihan yang buat minum sudah cukup, masih ada air berlebihan baru kita gunakan untuk apa? Berwudu. Kalau air cuma sedikit kita tayamum. Kemudahan dari, bukan berarti yang berat-berat pahalanya lebih besar. Terkadang kita mengambil rukhsah pahalanya lebih besar. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat dari jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada